ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل جلاله فقد قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya takwa. Takwa sebagaimana dinyatakan oleh Talaq bin Habib, seorang tabi'in, murid dari Abdullah bin Abbas, beliau berkata, "Taqwa an ta'mala li ta'atillah ala nuri min Allah tarju rahmatullah." Takwa adalah engkau menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala karena mengharapkan rahmat dan surganya. Wa anta turku ma'siyatillahi ala nuri min Allah takhafu adab Allah. Dan takwa adalah engkau meninggalkan semua maksiat dan larangan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala karena takut akan murka dan siksanya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta umat Islam yang senantiasa berusaha mengamalkan, menegakkan dan mendakwakan sunnahnya di dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Belum lama kita menyaksikan dan mendengar kematian terjadi setiap hari dan setiap saat. Bahkan dalam sehari bisa puluhan kali kita mendengar kematian. Kaum muslimin rahimakumullah, tidaklah kita menyaksikan bahwasanya kematian itu datang kepada setiap manusia, entah dia anak kecil, orang tua, orang kaya, orang miskin. Kematian akan datang kepada mereka. Apakah termasuk hal yang mustahil bahwasanya mungkin hari ini atau esok atau minggu depan atau bulan depan kematian datang menghampiri kita? Karena sesungguhnya tidak ada manusia yang abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 78, "Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum bi burujim musayyadah." Dimanapun kalian berada, kematian akan datang kepadamu walaupun kalian berada di atas benteng yang tinggi lagi kokoh. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa banyak mengingat kematian, karena sesungguhnya mengingat kematian merupakan salah satu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Nasai, Rasulullah SAW bersabda, "Aksiru dzikra hadhimil ladzat." Wahai kaum muslimin,
perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Kenapa Rasulullah SAW banyak menyuruh kita untuk banyak mengingat kematian? Tentu ada pelajaran dan ada hikmah yang bisa kita petik. Di antara yang pertama adalah orang yang cerdas. Seorang mukmin yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian dan menyiapkan bekal terbaik untuk menuju negeri akhirat. Sebagaimana disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau berkata, "Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Suatu hari aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a rajulun minal ansar fasallama alaihi. Maka tiba-tiba datang seorang laki-laki dari kalangan Ansor dan beliau mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Summa qala, kemudian orang ini berkata, "Ya Rasulullah, ayyul mu'min afdal?" Ya Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling mulia? Qala ahsanum khuluqa. Maka Rasul mengatakan, orang mukmin yang paling mulia adalah orang yang paling baik akhlaknya. Summa qala fa ayyul mu'min aqyas. Kemudian orang ini berkata lagi, "Ya Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling cerdas?" Qala aksaruhum lil mauti dzikran wa aksanahum lima ba'dahu istidadan ulaikal aqyas. Maka Rasul mengatakan, orang mukmin yang cerdas adalah seorang mukmin yang banyak mengingat kematian dan orang yang paling baik menyiapkan bekal untuk menghadapi negeri akhirat. Merekalah orang yang paling cerdas. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah ketika kita banyak mengingat kematian, tentu akan membantu kita untuk khusyuk dalam ibadah, khusyuk dalam salat kita, dan kita akan melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Karena dikhawatirkan ketika kita beribadah, Allah menyebut nyawa kita dan kita tidak bisa lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda, "Udkurul mauta fi salatika." Wahai kaum muslimin, ingatlah kematian di dalam salatmu. Fa innar rajula idza dzakaral mauta fi salatihi fa haryun ay yuhsina salatahu. Karena sungguhnya seorang laki-laki ketika dia salat dan dia ingat kematian, sungguh dia akan memperbaiki dan memperbagus salatnya. Oleh karena itulah kaum muslimin, marilah kita banyak mengingat kematian agar kita memperbaiki kualitas ibadah kita. Kemudian yang ketiga, ketika orang itu ingat mati, dia akan sadar dan dia akan merubah kehidupannya yang mungkin sebelumnya kurang ibadah, dia akan menjadi banyak ibadah dan dia akan memperbaiki kualitas hidupnya, tujuan hidupnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Aksiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah mengingat kematian. Fa innahu ma dzakaru ahadun fi dhaikil 'aish illa wasa'alai. Tidaklah ada seorang hamba dia ingat mati di dalam kondisi yang sulit, di dalam kondisi yang susah, kecuali dia akan merasa lapang. Wala fi si'atan illa da'ahu. Dan tidaklah ada seorang yang ingat mati di saat dia bahagia, di saat dia senang dan dia ingat mati, kecuali dunia akan merasa sempit dan dia akhirnya tidak terlena dengan kehidupan dunia. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, keutamaan yang keempat adalah ketika kita ingat mati, tentu kita tidak akan berani melakukan kezaliman. Karena dikhawatirkan ketika kita menzalimi orang lain, ketika kita berbuat dosa, tiba-tiba datang malaikatul maut dan menjemput kita. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun." Tidaklah mereka mengingat, mereka menyangka bahwasannya setelah mereka mati Allah akan bangkitkan untuk dihisab. Ayat ini kaum muslimin rahimakumullah, Allah kisahkan tentang orang yang berdagang namun mereka curang. Seandainya mereka sadar, mereka ingat mati, tentu mereka tidak akan berani melakukan kezaliman. Karena sesungguhnya setelah mereka mati akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diperhitungkan amal perbuatannya. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah sekelumit faedah dari mengingat kematian. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa ingat mati sehingga kita menjadi orang mukmin yang cerdas dan kita bisa menyiapkan bekal terbaik untuk menuju negeri akhirat. Aqulu qauli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum
wa lisal muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Qurtubi belum menukilkan dalam kitabnya Tadhkirah jilid 1 tentang perkataan Imam Daqqaq ketika menjelaskan tentang keutamaan orang yang mengingat mati, di mana Imam Daqqaq mengatakan, man aksara dzikral mauti akramallahu bisalatsatin. Siapa yang banyak mengingat kematian, maka Allah akan berikan 3 kemuliaan. Yang pertama adalah ta'jilut taubah. Orang tersebut akan segera bertaubat kepada Allah, karena dikhawatirkan ketika dia tidak bertaubat kepada Allah, Allah cabut nyawanya dalam keadaan maksiat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah qanaatul qalb. Dia akan merasa qanaah, menerima rizki dan takdir yang Allah anugerahkan kepadanya, karena dia yakin ketika dia mati hartanya tidak akan pernah dibawa ke dalam liang kubur. Dan yang ketiga adalah nasatu fil ibadah. Dia akan semakin semangat untuk menjalankan ibadah, karena di saat dia malas, dia ingat mati, khawatir dia mati dalam keadaan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasiya uqiba bi salasati asya'in. Namun barang siapa yang lupa akan kematian, Allah akan hukum juga dengan 3 hal. Yang pertama adalah taswifu taubah. Dia akan menunda-nunda taubat, karena dia merasa panjang umurnya sehingga dia bermaksiat dan dia tidak sadar malaikat sedang mengintai dirinya. Dan yang kedua adalah wa adamu ridha bil kafaf. Dia tidak akan ridho dengan rezeki yang Allah anugerahkan, sehingga ketika menjadi PNS, menjadi menteri, menjadi gubernur, gaji besar, mereka korupsi. Kenapa? Karena tidak ingat mati. Mereka bukan orang-orang miskin yang korupsi itu. Mereka adalah orang kaya, namun karena lalai mati, mereka tidak amanah dalam menjalankan tugas mereka. Dan yang terakhir adalah takasulu fil ibadah. Dia akan malas untuk ibadah, hidupnya berfoya-foya, hidupnya bersenang-senang, karena dia berpikir, saya nanti kalau sudah tua akan bertaubat. Inilah akibat buruk dari orang yang tidak ingat kematian. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu marilah kita senantiasa ingat kematian. Jangan sampai nanti kita menyesal ketika malaikat datang mencabut nyawa kita. Kita menyesal sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kisahkan. Hatta idza ja'ahadakumul maut, sampai hingga datang malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Qala rabbirji'uni a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, tundalah kematianku, la'ali a'malu salihan, semoga aku bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Namun ingatlah kaum muslimin, jika sudah datang kematian, seseorang tidak akan bisa ditunda kematiannya. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, wallahu khabirum bima ta'malun. Allah sekali-kali tidak akan pernah menunda kematian seseorang apabila telah datang waktunya kematian. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengenal dan maha mengabarkan apa yang kalian kerjakan. Surat Al-Munafiqun ayat 11. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita senantiasa ingat mati dan kita bisa menyiapkan bekal terbaik, dan Allah jadikan kita orang istiqomah di atas Islam, dan Allah wafatkan kita di atas keimanan. Marilah khutbah ini kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita dan kebaikan kaum muslimin semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat.
Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ij'al hadza baladan aminan mutmainan wa sair biladil muslimin amatan ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma arfa'na wabah corona min biladina hada Indonesia khassatan wa sairi biladil muslimin amatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azimal jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar. Aqimis shalah. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم